Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam kasih Kristus. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, terutama di usia remaja dan pemuda, perasaan seringkali datang seperti gelombang. Kadang tenang, kadang juga menghantam. Nah, pada malam hari ini, saya Benalia Hulu selaku host yang akan memandu acara kita dalam talk show, doa, dan konseling Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Sudah bergabung dengan Ibu Evangelis Dian Mailina. Shalom Ibu, apa kabar? Shalom Ibu Ena, kabar baik. Bagaimana kabar Ibu Ya, Ena? puji Tuhan, baik Ibu. Nah, seperti tema yang akan dibahas pada malam hari ini adalah menyelaraskan nada perasaan dalam diri. Ini bukan untuk menekan emosi dan juga bukan pula membiarkannya untuk menguasai kita. Tetapi mari kita belajar untuk membawa setiap nada hati kita kepada Tuhan, ya, yang akan mengatur hidup kita dan yang membimbing langkah hidup kita khususnya di tahun 2026 ini. Nah, sebelum kita berbincang-bincang tentang topik ini Ibu Dian, marilah kita terlebih dahulu tunduk di dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Saya akan memimpin kita dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan pertolongan-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur pada malam hari ini kami kembali dari pelayanan taskos doa dan konseling Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia akan sharing dengan topik konseling. Kiranya Tuhan yang memberkati khususnya narasumber Ibu Evangelis Dian Mailina yang akan berbagi kepada kami. Dan semua jaringan yang kami gunakan, media yang kami gunakan, boleh berfungsi dengan baik. Dan seluruh para pendidik, Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini, senantiasa boleh menjadi berkat. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, Ibu Dian. Seperti tema yang sudah saya sampaikan tadi, Ibu Dian, menyelaraskan nada perasaan dalam diri. Dari sudut psikologi, mengapa penting untuk menyadari dan menamai perasaan sebelum mengaturnya ini? Bagaimana prinsip ini sejalan dengan ajakan Alkitab dalam Mazmur? Kalau Bapak Ibu sudah melihat di tayangan sebelumnya, di minggu yang pertama, di dalam Mazmur 62 ayat 9, untuk mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Bagaimana Ibu Dian? Iya, terima kasih Bu Ena. Bapak Ibu menyelaraskan nada perasaan. Perasaan itu sebenarnya kayak nada dalam hidup kita, dalam hati kita ya. Ada nada mayor, ada nada minor, ada nada yang ceria, ada nada yang bisa bawa kita juga akhirnya terharu, seperti itulah perasaan kita. Nah, bagaimana menyadari dan menamai perasaan itu menjadi sesuatu hal yang penting. Karena sesungguhnya Bu Ena, waktu kita menyadari dan kita itu mampu memberi nama perasaan kita, itu jadi satu langkah pertama yang penting untuk kita bisa meregulasi perasaan, bisa mengatur perasaan, gitu ya. Dan waktu kita melakukan hal itu, sebenarnya itu membantu kita juga memberikan sebuah kejelasan bagi kita untuk mengerti, ini nada perasaan apa? Riangkah? Terharukah? Gitu ya. Dan itu mengurangi intensitas emosi, apalagi kalau itu emosi-emosi negatif. Bahkan membuka sebuah ruang buat kita tuh bisa berespon dengan lebih sadar. Nah, kita tuh jadi nggak reaktif, tapi kita bisa punya sebuah kesadaran untuk bisa meresponi emosi itu dengan sehat. Hal itu sejalan dengan apa yang firman Tuhan katakan, Mazmur 62 ayat 9. Saya bacakan ya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkanlah isi hatimu. Ini adalah satu bentuk ajakan dari Mazmur untuk kita itu mau menyadari dan membawa perasaan kita nih di hadapan Tuhan. Bukan cuma sekedar mengeluh gitu ya sama Tuhan, bukan. Tapi kita mau ungkapkan dengan jujur isi hati kita, nada perasaan kita, ketakutan, kemarahan, kesedihan, kekecewaan, kecemasan. Dengan kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, kita juga mengakui Tuhanlah tempat perlindungan. Semua apa yang kita alami dan kita rasakan. Kita nggak sendirian dalam kita mengatur emosi kita.
terang Tuhan memberikan kepada kita pengertian bahwa ini namanya kecewa. Dan kita juga akhirnya menyerahkan gitu ya, emosi kita, perasaan kita kepada Tuhan di dalam relasi yang aman kepada Tuhan. Nah, ini sejalan nih dengan perintah Tuhan, yaitu curahkanlah isi hatimu. Kita bisa menyatakan perasaan kita di hadapan Tuhan dan bahkan pengakuan iman kita bahwa Dialah tempat perlindungan kita. Begitu Bu Ena. Wow, kemudian luar biasa ya. Ternyata di dalam kehidupan kita bisa dapat mengibaratkan kayak nada musik seperti itu tadi Ibu bilang ya, dan sesungguhnya kita hanya dapat mencurahkan kepada Tuhan isi hati yang sedih, cemas, atau kecewa, hanya serahkan kepada Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Ibu Dian, yang kedua, Ibu Dian, apa perbedaan antara mengendalikan perasaan dan menekan perasaan? Bagaimana iman Kristen membantu kita, khususnya nih anak-anak Tuhan, anak-anak remaja yang di luar sana, bagaimana mengelola emosi tanpa terjebak dalam kepura-puraan rohani? Silakan. Ya, ini pertanyaan menarik sekali nih Bu Ena. Mengendalikan perasaan versus menekan perasaan. Kita ibaratkan seperti ini, kalau kita bilang mengendalikan perasaan, mengatur perasaan, regulasi emosi gitu ya, mengelola perasaan, kita itu berarti pertama-tama kita menyadari dulu. Kita menyadari ada perasaan nih, kayak ada sesuatu gitu ya dalam hati kita gitu. Biasa kan perasaan dihubungkan dengan hati, dada gitu ya, ada sesuatu. Ketika kita menyadari, kita mengenali, kemudian kita mengakui, oh iya saya ini lagi rasa marah. Nah, seperti yang kita pernah jelaskan di minggu pertama di Januari, waktu kita sudah mengenali, menyadari, maka bagiannya adalah kita coba memahami, apa sih yang buat kita marah gitu ya. Kemudian kalau kita bilang mengendalikan atau regulasi tadi, maka kita juga memilih cara yang tepat untuk mengekspresikan emosi itu. Contoh, kalau waktu marah, ya saya marah nih sama mama saya, misal kalau anak remaja gitu ya, saya marah banget nih sama mama gitu ya. Maka waktu kita tahu kita lagi marah, kemudian kita cari tahu kenapa ya kok saya marah sama mama. Apakah kita marah sama nadanya mama? Apakah kita marah sama ketidakmengertiannya mama? Atau kita marah sama sikapnya dia gitu ya, matanya dia memandang kita, apa sih yang buat kita marah? Waktu kita mengenali pemicunya, kemudian kita memilih, nah ini pilihan ya, kita memilih ada cara untuk mengekspresikan. Bukan balik misal, lawan mama dengan nada yang lebih keras, atau bahkan banting pintu kalau bisa anak remaja gitu ya. Tapi kita memilih dengan, oke kita bicara dengan tenang. Atau kalau kita belum bisa bicara, ambillah waktu untuk menenangkan dirimu dulu. Tarik nafasmu, masuk kamarmu. Nah, itu kita bilang mengelola emosi, mengendalikan perasaan. Kalau menekan perasaan, itu beda. Kita menyadari, sama-sama menyadari. Ada sesuatu yang tidak enak. Tidak suka nih dari apa yang barusan mama katakan. Jadi ada rasa yang tidak enak, tapi tidak kenali. Apa sih perasaan itu? Pokoknya panas aja dada ini gitu ya. Kemudian bukan hanya tidak mengenali, tapi akhirnya juga menolak, mengakui. Udahlah, daripada nanti makin konflik sama mama, kayak gitu ya, atau nanti makin dimarahin sama mama, akhirnya enggak mau mengakui ada perasaan kecewa, ada perasaan marah gitu ya. Menyangkalinya dengan cara apa? Menekan, press, ditekan gitu ya, ditekan perasaannya, dipendam perasaannya. Kalau orang bilang suka mendem, nah itu dipendem perasaannya. Berbahaya enggak? Berbahaya. Kenapa bahayanya? Karena waktu kita menekan perasaan tuh biasanya ya, kita kecewa nih sama mama sekali, terus kita tekan, terus kita dapetin lagi misal sesuatu yang kita nggak suka, misal mama melakukan, nggak mengerti kita lah misal kayak gitu, terus kita tekan lagi. Nanti lama-lama anak remaja ini akan jadi apa? Jadi anak yang meledak emosinya. Mamanya kali ini bukan tidak mengerti, tapi mungkin ya namanya orang tua ya, kadang mau mencoba mengerti, tapi mungkin mencari cara mengerti, anaknya sudah meledak emosinya di hadapan orang tuanya. Atau bahkan nanti jadinya dia tekan-tekan, jadinya kecemasan, muncul anxiety disorder, muncul kecemasan yang berlebihan. Itu kalau menekan. Nah, bagaimana iman Kristen membantu kita meregulasi perasaan? Saudara, kalau kita baca ya Efesus 4 ayat 26 aja ya, salah satu ayat yang berbicara tentang emosi marah.
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jelas ya? Nanti ada belakangnya lagi. Jangan sampai matahari terbenam. Kita boleh enggak marah? Boleh. Boleh nggak marah Bu Ena? Boleh ya? Karena marah itu adalah emosi yang wajar ya. Kita kan diciptakan Tuhan itu sebagai manusia yang memiliki sisi emosi gitu ya, emosional gitu ya. Ada sisi aspek perasaan itu. Itu ada sesuatu yang wajar. Tapi kita punya tanggung jawab atas respon emosi kita. Firman Tuhan ini lewat ayat ini sebenarnya mau mengajarkan kita bahwa hidup jujur di hadapan Tuhan bukan pura-pura. Kita mengelola emosi kita, kita punya penguasaan diri terhadap emosi kita. Jangan biarkan dirimu berbuat dosa. Artinya ada pengendalian diri. Kalau kita menekan, kita itu ya udah jalanin hidup, jalani kegiatan sehari-hari, sekolah biasa aja gitu ya. Pura-pura seperti tidak ada kecewa, ditekankan ya, dipendem. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Padahal marahnya masih ada. Jadi tersimpan sampai matahari terbenam. Nanti pas malam-malam ada adik coel sedikit kah, atau ada temennya apa, kita langsung sensitif. Marah, ya. Kita langsung marah. Nah, kita dibawa sama Tuhan, kita diajarkan oleh firman Tuhan bahwa emosi itu sesuatu yang pasti kita punya, tapi bagaimana tanggung jawab kita untuk kita bisa mengelolanya, meresponnya dengan benar di hadapan Tuhan, bukan dengan berpura-pura, seakan-akan tidak ada apa-apa, gitu ya. Tapi kita bisa dengan jujur, dengan apa adanya. Bahkan kalau kita balik lagi tadi ya ke pertanyaan di awal, bagaimana caranya gitu kan? Waktu kita marah, kita menenangkan diri, kemudian coba cari waktu tuh ngomong sama mama. Kayaknya tadi ada bagian ini yang saya kok rasanya nggak setuju ya sama mama. Nah, kita mau lihat responnya mama. Nantikan ya gimana ya. Tapi coba dibicarakan dengan baik-baik. Atau kalau kita nggak kepengen mama kita marah, boleh dong kita bilang, Ma boleh ya jangan marah dulu ya, kita mau ngomong lagi. Boleh nggak? Boleh kan ya Bu ya, kayak anak-anak kita yang masih kecil kan bilang, Mama jangan marah dulu ya, kita mau gitu kan ya sudah lakukan. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya kalau kita mau jujur, kita mau berani mengungkapkan dengan asertif tentu saja, tentu relasi itu akan lebih baik nantinya waktu kita bisa mencoba mengekspresikan perasaan itu dengan baik dan benar daripada menekannya atau bahkan tadi dipendem-pendem seperti itu. Wah, kalau begitu Bu Dian, bagaimana penerapan prinsip ini terlihat dalam realitas hidup remaja dan pemuda di luar sana, atau remaja pemuda anak rohani kita, atau anak-anak sekolah yang sedang berada di masa penuh gejolak emosi, yang sedang mencari jati dirinya, dan tekanan dari luar. Bagaimana Bu Dian? Nah, itu tadi kan kalau kita bicarakan kasusnya aspeknya dari ini ya, dari rumah ya, dari reaksi, interaksi antara orang tua. Kalau ternyata waktu kita merasakan sesuatu, ternyata ini bukan cuman mama nggak mengerti. Sudah kebawa-bawa nih emosinya dari sekolahan. Nah, itulah penting saudara-saudara gitu ya, adik-adik, remaja gitu ya. Waktu kita tuh merasakan sesuatu, ingat itu yang pertama, coba kenali perasaannya. Ingat ya 3 ini ya, kenali perasaannya ya, sadari gitu ya. Kemudian kasih nama kan, waktu kita menyadari kita validasi perasaan itu dengan memberi nama. Kemudian memang kita itu ambil waktu tenang untuk mencari tahu. Saya ini sebenarnya sedang marah sama mama karena interaksinya dia yang tidak mengerti saya. Itu faktor pertamanya, itu hanya faktor pendukung karena sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar daripada itu, yaitu tadi di sekolahan dapat tekanan sosial. Di sekolahan ternyata ada guru yang tidak menyenangkan, misal kayak gitu ya. Maka waktu kita coba menemukan dengan jujur sebenarnya ini faktor mama atau faktor lain gitu ya. Mama ini hanya faktor micin penunjang kemarahan kita, maka kita itu akan dengan bisa jujur juga di hadapan Tuhan mengakui perasaan kita bahwa oh Tuhan, sebenarnya saya itu sedang minder. Sebenarnya saya itu sedang ada rasa iri sama teman-teman. Gitu ya, puber ya. Sebenarnya saya itu sedang ada rasa terkucilkan di sekolahan. Nah, waktu mau cerita mama enggak mengerti. Jadi mama ini cuma faktor pendukung aja gitu ya, menambah emosi kita jadi gejolaknya jadi besar.
Waktu kita menerapkan itu, coba dengan jujur. Jadi terbuka dan jujur dengan dirimu, dengan Tuhanmu, di ruanganmu gitu ya. Berhenti sejenak, berdoa, tarik nafas, rasakan hadiran Tuhan. Bahkan Tuhan nanti akan menunjukkan bahwa kamu ini sebenarnya gitu ya, marahnya karena teman-temanmu enggak mau berteman sama kamu. Gitu. Jadi waktu kita sedih dong. Jadi bukan hanya marah, nanti ada ekspresi sedih di dalamnya. Maka ungkapkan itu. Kalau bisa, ambil buku jurnalmu, tulis dalam jurnalmu. Apa yang kamu rasakan, kenapa kamu rasakan itu. Curahkan itu semua. Nggak ada yang salah waktu kita mencurahkan tulisan perasaan kita. Nada-nada itu kita buat dalam bentuk benar-benar tulisan gitu ya. Kemudian apa? Kita bawa dalam doa. Firman Tuhan yang pernah engkau hafal, yang pernah engkau dengar, itu akan menjadi jangkar yang kuat. Identitas dirimu di dalam Kristus. Ingat bahwa engkau anak Allah. Ingat bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan itu akan menjadi dasar yang kokoh waktu emosi kita bergejolak. Gitu ya. Jangkar yang kokoh, fondasi yang kokoh itu. Untuk waktu emosi kita bergejolak, kita jadi makin mengerti Tuhan kita, dan kita makin ngerti diri kita. Nah, next step-nya kalau dalam kehidupan remaja, kalau engkau punya komunitas yang aman, gitu ya, engkau punya pembimbing rohani yang engkau percayai, engkau punya kakak rohani, maka boleh. Selanjutnya kita cerita sama dia, Kak, sebenarnya tuh minggu lalu tuh aku tuh rasain ini, rasa terkucilkan, rasa terbuli kayak gitu ya oleh sikap temanku, terus mamaku juga nggak ngerti. Kita boleh sharing sama mereka supaya apa? Supaya akhirnya kita juga akhirnya terbuka sama ini namanya accountability ya, kita terbuka sama kakak rohani kita yang bisa kita percayai sehingga kita bertumbuh bersama-sama dengan dia, sama mereka, sama komunitas ini KTB atau apa. Nah, itu membantu nih anak remaja untuk bisa menjalani kehidupan mereka yang penuh gejolak ini gak sendirian. Gitu ya, bersama Tuhan, dengan diri juga bersama dengan orang-orang yang bisa bertumbuh bersama-sama. Ya, terima kasih Bu Dian untuk penjelasannya. Nah, di tengah pergumulan ini ya Bu ya, muncul tantangan lain. Bagaimana kita tahu ya, ini nggak hanya berlaku kepada anak remaja pemuda, kita juga selaku guru atau selaku pembina rohani buat anak-anak kita. Bagaimana kita tahu apakah yang kita rasakan benar-benar itu berasal dari Tuhan atau yang kita rasakan ini hanya suara emosi yang sedang kacau, yang sedang hancur, Bu Dian, bagaimana? Oke. Kalau kita bicara mengenai emosi, Bu Ena, maka emosi ini muncul dalam diri kita sebagai sebuah respon dari apa yang kita rasakan. Gitu ya. Kalau emosi negatif jadi sebuah tanda akan apa yang kita rasakan. Jadi kalau nih kita ngerayain happy birthday, maka dirayain sama orang tua, maka kan perasaan seneng dong ya biasanya kan. Jadi respon atau satu bentuk ekspresi di mana kita nih kayak pengalaman kita apa, maka itulah perasaan kita. Betul. Nah, kalau emosi negatif sama. Kita diserempet orang, gitu ya, muncul perasaan negatif. Kita diganggu teman, muncul perasaan negatif. Nah, kalau ditanya bagaimana kita bisa membedakan perasaan dari Tuhan, kita ngelihat perasaan itu memang bagian dari ciptaan Tuhan. Yang membedakan ini, perasaan ini akan jadi apa biasanya? Jadi waktu kita kesel diserempet orang, ini akan jadi apa? Apakah akan jadi bentuk makian atau ini akan jadi bentuk bahwa ya kita kesel karena diserempet orang, kemudian kita mencoba mengelola perasaan itu dengan tenang, kemudian udah kita lebih menenangkan diri, berhati-hati berkendara. Jadi kalau bilang apakah perasaan itu dari si jahat? Saya melihat perasaan sebagai bentuk respon dari pengalaman. Tapi next-nya itu bisa dipakai memang. Bisa akhirnya jadi tipu daya, bisa kemana-mana, bisa. Tapi respon kita terhadap lingkungan kita, terhadap pengalaman kita, itu pun adalah bagian dari kita sebagai ciptaan Tuhan. Nggak ada yang bukan dari Tuhan. Saya ngelihatnya itu ya. Tapi the next-nya yang bisa akhirnya jadi hal-hal yang itu. Dari kita lihat aja lah Daud ya. Dari dia
berzina, kemudian akhirnya bisa membuahkan hal yang lain, membunuh gitu kan ya. Nah, respon dia suka sama Betsata karena dia wanita cantik, ya kan ya. Tapi kan the next-nya adalah oh iya ya dia kan istri orang, misal kayak gitu ya kalau di counseling ya. Oh ya dia kan nggak boleh gitu. Tapi kan respon melihat wanita cantik bahwa oh ya dia cantik, dia mungkin kagum, bukan untuk memiliki. Betul kan ya? Jadi perasaan kita akhirnya mengagumi, perasaan kita itu wajar, tapi bagaimana akhirnya nanti, bagaimana seterusnya. Nah, itu yang kita perlu benar-benar minta hikmat dari Tuhan. Waktu kita bilang kita meregulasi perasaan kagum kita, perasaan kecewa kita, perasaan marah kita. Karena pada akhirnya nanti bisa berarah kembali pilihannya. Bisa berarah pada hal yang berkenan pada Tuhan atau berarah ke hal yang hanya kepentingan kepuasan diri sendiri. Wow. Nah, kemudian bagaimana praktik seperti doa, refleksi firman, dan komunitas iman bisa menjadi wadah aman untuk memproses perasaan-perasaan. Seperti yang dianjurkan dalam psikologi melalui ruang ekspresi yang sehat tentunya, Bu Dian. Bagaimana ini, Bu Dian? Oke. Kita tadi bilang bahwa dalam doa cari ruang tenang, waktu tenang gitu ya. Terus kita bawa dalam doa. Bagaimana praktik doa itu kok bisa jadi wadah yang aman? Saudara, kita kan pun kalau waktu konseling atau kita bercerita sama teman kita cari orang yang aman. Betul nggak? Kita juga nggak bercerita sama orang yang kita mau konseling atau teman kita di ruangan yang publik yang semua orang bisa dengar kisahnya kita, kan juga enggak ya. Pasti kita juga cari ruang yang aman, tempat yang aman, terus orang yang aman. Doa itu tuh tempat paling aman kita. Kita bisa jujur sepenuhnya tanpa takut ditolak sama Tuhan, tanpa takut dihakimi oleh Tuhan. Kita boleh bawa semuanya kepada Tuhan. Jadi doa jadi ruang ekspresi yang aman, bebas untuk mengungkapkan isi hati kita. Tadi kita katakan mencurahkan isi hati kita. Kepada siapa? Kepada orang yang aman, pribadi yang aman. Kita tahu dia mengasihi kita. Tahu dari mana Bu Dian kok dia mengasihi kita? Saudara, apalagi yang enggak Tuhan berikan nyawanya buat kita. Jelas Paulus bilang kan, waktu kita masih berdosa, Tuhan tuh mengasihi kita sebegitunya sampai dia mencurahkan darahnya dan tubuhnya di atas kayu salib, hidupnya buat kita. Gak ada Tuhan gak mengasihi kita. Apalagi sekarang waktu kita sudah jadi anak-anak Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Kita datang sama orang yang tahu kredibilitasnya dia mengasihi kita. Gitu ya. Kita datang dengan orang yang aman. Di situ akan memberikan sebuah ruang yang aman untuk kita itu berani menjadi diri kita. Tuhan, saya marah sama orang ini. Kenapa orang ini kok perlakukan saya kayak gini? Kita bisa bawa semuanya kepada Tuhan. Ditambah dengan refleksi kita. Apa sih yang kita marah sama orang ini? Itu kan refleksi kan berarti kan ya? Orang ini gini. Kenapa kok saya marah? Refleksi. Firman Tuhan mengingatkan kita. Kita menemukan firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Menerangi pengalaman yang tidak menyenangkan itu, yang emosional itu, menjadi lebih clear bahwa, oh saya tidak menyukai perilakunya dia. Bukan orangnya. Misalnya gitu ya, saya nggak nyukai perilakunya dia. Kata-katanya dia yang tajam. Jadi akhirnya firman Tuhan menerangi kita bahwa ada hal-hal dari pengalaman kita, apa yang mau Tuhan terangi, apa yang mau Tuhan buat kita belajar di dalamnya. Bahkan ya Bu Ena ya, firman Tuhan itu mengkoreksi distorsi pikiran kita. Saya ini tidak berharga. Saya ini memang tidak disukai banyak orang. Jadi banyak distorsi dalam pikiran kita karena pengalaman kah, karena pola asuh kah. Firman Tuhan itu benar-benar ibaratnya itu memurnikan kembali bahwa kalau kita percaya sama Tuhan sungguh-sungguh, kita sudah sungguh-sungguh jadi anak Tuhan, maka tentu firman Tuhan itu menjadi pegangan kita, pedoman kita, terang dalam jalan kita, bahwa kita dikasihi Tuhan. Kita tuh berharga di mata Tuhan. Ini bukan proses instan ya, ini proses, namanya proses itu ada proses. Kadang kita bisa merasa tidak berharga lagi, tapi firman Tuhan menguatkan kita. Allah Roh Kudus memberikan penghiburan kembali kepada kita. Jadi ini bukan hanya sekedar ucapan, bukan sekedar hal yang instan terjadi, kita langsung jadi orang yang langsung percaya diri, enggak. Dalam prosesnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, iman kita
kasih karunia daripada Allah Bapa, itu kan berkat ya, cinta kasih itu daripada Yesus Kristus, dan bahkan penguatan dan penghiburan Allah Roh Kudus, itu benar-benar bukan sekedar ucapan pendeta kita, tapi itu kita hidupi, kita imani, kita menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita menjadi pribadi yang memang jujur di hadapan Tuhan apa adanya. Jadi aspek ini komunitas juga kan Ibu Ena tanyakan, komunitas juga semuanya Tuhan pakai semuanya untuk bisa menyelaraskan hidup kita. Selaras dengan apa? Tentu saja selaras dengan kebenaran Tuhan dan selaras juga dengan firman Tuhan. Kita makin dibersihkan, kan carang kita itu makin dibersihkan oleh Tuhan, dan kita makin berbuah. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Kembali, perasaan kita berbuah dengan hal positif untuk kemuliaan Tuhan. Bu Dian, terima kasih Bu Dian. Saya dapat mengambil kesimpulan singkat. Nanti silakan Ibu tambahkan. Menyelaraskan nada perasaan kita ini bukan berarti kita memadamkan emosi, tetapi menyerahkannya kepada Kristus yang menjadikan hati kita penuh syukur, utuh, dan selaras bagi kemuliaan nama Tuhan. Gitu ya Bu Dian. Dan Bu Dian, untuk closing statement silakan Bu Dian. Iya, saya setuju sekali dengan statementnya Bu Ena. Menyelaraskan nada perasaan. Perasaan kita itu jadi respon dari apa yang kita alami. Waktu itu datang, kita mulai menyelaraskan. Menyelaraskan dengan apa? Kita menyelaraskan dengan diri kita, bahwa kita mengakuinya, kita mengenalnya, kita memahaminya, kenapa ini terjadi, dicoba cari. Kemudian kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan di dalam diri kita, bahwa kita ini berharga, gitu ya, walaupun pengalaman kita tidak menyenangkan, kita ini dikasihi Tuhan, dan kita hidup. Nada-nada perasaan kita bukan jadi sesuatu yang akhirnya menjadi batu sandungan buat orang-orang di sekitar kita, tapi nada-nada perasaan kita, walaupun nadanya ada nada tinggi, nadanya ada nada rendah, nadanya ada nada girang, ada nada terharu, tapi itu menjadi sebuah teladan. Orang-orang bisa melihat siapa? Melihat Tuhan dalam hidup kita, melihat Tuhan dalam cara kita mengelola perasaan kita, sehingga kemuliaan Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dimuliakan, kita jadi teladan dalam hidup kita buat orang-orang di sekitar kita. Oke, terima kasih banyak Bu Dian untuk penegasan di bagian akhir. Bu Dian, mohon kesempatan untuk menutup kita di dalam doa dan sesi ini, biarlah pelayanan kita ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang ada di luar sana, para pendidik yang mendengarkan siaran ini. Silakan Bu Dian. Ya, baik, mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa, kita menyerahkan perasaan-perasaan kita yang akan kita alami ke depan, gitu ya, bersama-sama dengan Tuhan. Saya akan mendoakan Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih sekali lagi kalau kami boleh masuk di tahun ini, di tahun 2026. Tuhan, perjalanan di tahun 2026 menjadi perjalanan yang kami rindu, kami bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, termasuk di dalam perasaan-perasaan yang akan kami rasakan di dalam setiap pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan di tahun 2026 ini ya Tuhan. Tentu saja perasaan itu ada perasaan positif, perasaan negatif. Tuhan, apapun perasaannya, Tuhan tolong kami untuk kami ini bisa akhirnya diberikan kekuatan dapat menyelaraskan setiap nada-nada perasaan kami menjadi sebuah nada yang indah di hadapan Tuhan, menjadi sebuah puji-pujian yang indah yang Tuhan dengar, dan itu akhirnya memuliakan nama Tuhan, diperkenan oleh Tuhan. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami ini bisa dengan kekuatan daripada Allah Roh Kudus, ditopang oleh Allah Roh Kudus untuk akhirnya kami bisa memahami, mengenali, bahkan kami bisa dengan menyadari setiap hal-hal yang kami rasakan ini ya Tuhan, bahwa sesungguhnya ini menjadi sebuah respon dari kami alami. Kalau itu adalah hal-hal yang negatif, hal-hal sedih, hal-hal kecewa, marah, Tuhan tolong kami. Di dalam waktu tenang kami boleh sungguh-sungguh tenang di hadapan Tuhan, mencurahkan semuanya di hadapan Tuhan. Ketika nada-nada perasaan kami menjadi nada-nada yang indah, yang sukacita, yang joyful, biarlah itu menjadi nada yang kami bisa lewati hari itu dengan perasaan sukacita itu tanpa melupakan Tuhan, tapi dengan sebuah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan melewati 1 tahun ini ya Tuhan, bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan talkshow dan materi yang disampaikan kiranya dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang bergumul di dalam perasaan yang mereka akan rasakan ataupun yang mereka bawa dari tahun sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Dian, terima kasih Bapak Ibu yang mengikuti pelayanan ini. Dan kami dari pelayanan Task Force Doa dan Konseling mohon undur diri, saya Bedalia Hulu, Ibu Dian, dan teman-teman yang ada di belakang layar. Mohon undur diri, Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan memberkati. Selamat malam semua.